Ini adalah sebuah film tentang membangun desa layak anak. Desa layak anak bukanlah desa yang tidak memiliki masalah tentang anak, tetapi desa yang memiliki cara untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan anak. Cara-cara tersebut bisa berupa pembentukan lembaga, kebijakan yang disusun, alokasi anggaran, program yang dibuat, maupun pembangunan tempat-tempat bagi anak untuk mengembangkan diri. Membangun desa layak anak semestinya berangkat dari apa yang diharapkan dan dirasakan oleh anak. Anggun dan Farhan merupakan salah satu dari sekian suara anak yang patut kita perhatikan. Sebenarnya aku tuh sedih banget karena ternyata banyak anak-anak seusia aku itu masih terjerumus ke hal-hal yang negatif. Bahkan sampai terjadi perkawinan yang dini atau mabuk-mabukan segala macam, ngobat, ngepil atau Kita harus mengadakan sesuatu hal, sesuatu kegiatan yang sekiranya kita bisa mengalihkan kebiasaan-kebiasaan negatif mereka, kebiasaan-kebiasaan anak-anak seusia aku ini ke hal-hal yang lebih positif agar masa depan mereka akan terjamin. Membangun desa layak anak bukan hanya menjadi tanggung jawab desa semata, namun menjadi tanggung jawab semua pihak, pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi dari semua pihak tersebut menjadi kunci utama mengapa kita perlu membangun desa layak anak. Anak adalah generasi bangsa, maka dari itu seharusnya sebagai generasi bangsa dan kita sebagai orang dewasa harus betul-betul menyiapkan mereka agar anak-anak kita betul-betul menjadi generasi bangsa yang akan menjadi lebih baik, membawa bangsa kita ke arah ke depan menjadi lebih baik dari kita-kita yang saat ini. Tetapi saat ini kami melihat masih ada permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak kita, misalnya saja persoalan perkawinan anak, di mana ketika berbicara persoalan perkawinan anak, itu juga akan menimbulkan persoalan lain. Misalnya anak-anak akan menjadi pekerja anak karena dia harus bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya. Dan ketika tak jarang juga ketika mereka menjadi pekerja anak, itu adalah salah satu bentuk mereka mendapatkan tindakan kekerasan. Dan lingkaran persoalan anak ini kalau tidak segera kita selesaikan, makanya lingkaran persoalan akan terus berjalan seperti itu. Perkawinan anak memunculkan pekerja anak, memunculkan tindakan kekerasan. Lalu, apa yang perlu disiapkan untuk membangun desa layak anak? Sebelum kita melakukan upaya apapun, pemerintah juga begitu. Jadi stakeholder atau OPD terkait, dinas yang mengurusi anak, itu memang menurut saya diperlukan ada data dari tingkat desa. Persoalannya itu di tingkat desa itu kan tidak ada data. Mengapa tidak ada data? Pertama, pemahaman masyarakat desa terhadap pemenuhan dan pelindungan anak itu juga sangat terbatas. Karena keterbatasan itu sehingga ya tentu kok di tingkat desa. Persoalan data itu sebenarnya di tingkat nasional, kabupaten, provinsi, dan di desa itu memang menurut saya jadi tantangan yang luar biasa. Data benar saja itu susahnya dijangkau juga luar biasa. Apalagi datanya tidak ada. Siapakah yang harus menyelesaikan masalah tersebut? Keterlibatan para pihak sangat diharapkan dalam menyelesaikan lingkaran persoalan anak. Di antaranya ada pemerintah, ada sektor swasta, dan yang tak kalah penting adalah masyarakat itu sendiri. Di Desa Pendem, kita dapat melihat apa permasalahan yang dihadapi dan upaya apa yang dilakukan desa tersebut. Isu-isu di desa kami yang selalu kami temukan di antaranya misalkan terkait dengan isu stunting pada anak. Yang kedua itu tidak punya akte kelahiran bagi anak atau secara pengurusan administrasi yang tidak mereka miliki gitu. Yang ketiga itu pernikahan usia di bawah umur pada anak gitu kan. Dan yang keempat itu juga sering kita temukan yaitu pekerja anak. Akhirnya pemerintah desa terkait dengan stunting ini, contohnya salah satunya itu pemberian PMT. PMT ini pemberian makan tambahan bagi anak-anak yang
terdampak stunting yang ada di salah satu dusun kami atau di desa kami tadi. Selanjutnya, isu yang kedua yang saya sebutkan tadi terkait dengan identitas anak. Akhirnya pemerintah desa memiliki namanya petugas registrasi di desa kami. Jadi orang tua dari anak tersebut yang tidak memiliki identitas hanya menyerahkan persyaratan di masing-masing kepala kewilayahan, dan nanti kepala kewilayahan akan membawa persyaratan tersebut ke desa kami, dan desa kami sudah siap untuk mencetak akte kelahiran tersebut. Selanjutnya yaitu isu pernikahan anak. Desa kami melakukan tindakan untuk mencegah terkait dengan pernikahan anak ini, yaitu melakukan sosialisasi terkait dengan pernikahan anak ini kepada masyarakat kita yang di desa kami, bahwa pernikahan anak ini adalah melanggar hukum. Di desa kami juga banyak isu terkait dengan pekerjaan anak. Desa kami melakukan tindakan yaitu sosialisasi terkait dengan bagaimana bahayanya bekerja di usia anak. Membangun desa layak anak tidak hanya tentang bagaimana menghadapi masalah anak, tapi juga bagaimana kita dapat mencegah agar masalah itu tidak terjadi. Lalu, apa yang dilakukan desa untuk mencegah permasalahan tersebut? Seharusnya pemerintah desa itu memberikan suatu wadah yang pada hari ini masih kurang sekali dalam memperhatikan atau memberikan suatu ruang untuk mereka, sebentuk apa mungkin itu yang masih belum ada. Nah, mungkin pemerintah desa memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan mengurangi isu tentang anak. Jadi kami pemerintah desa membutuhkan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Alhamdulillah kami sudah kerjasama sama Yayasan Tunas Alam Indonesia. Dengan adanya kerjasama dengan Yayasan Tunas Alam Indonesia ini, kami pemerintah desa sangat terbantu. Santai saat ini berupaya untuk memaksimalkan potensi dan keberdayaan yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga kami kemudian memperkuat orang-orang yang ada di desa itu. Lalu kita juga mendorong para pihak untuk kemudian mulai terlibat untuk menyelesaikan persoalan yang ada di desa, dan mereka kemudian juga mulai menyadari bahwa persoalan isu anak itu adalah tanggung jawab mereka. Maka kita juga mencetak aktor-aktor yang ada di tingkat desa ini sebagai aktor perubahan yang kita harapkan ke depan itu adalah mereka lah yang menjadi orang terdepan yang mampu menyelesaikan segala persoalan yang ada di tingkat desa, termasuk persoalan anak. Desa harus memiliki aktor perubahan dalam upaya perlindungan anak. Di Desa Wringintelu, Kabupaten Jember, gugus tugas desa layak anak telah terbentuk dan menjadi motor dalam upaya mewujudkan desa layak anak. Langkah pertama yang kami lakukan adalah mengadakan pertemuan yang menghadirkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan, peran serta pemuda untuk mengetahui masalah anak seperti stunting, kekerasan anak, pekerja anak, narkoba. Setelah itu kami menyusun program atau kegiatan untuk mengatasi persoalan anak dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa kami. Untuk kegiatan yang sudah dibentuk oleh gugus tugas, kemudian kami olah di PKM, yaitu Pusat Kegiatan Masyarakat. Kami bersama anak-anak melakukan kegiatan. Intinya kita ingin melakukan suatu hal yang bagi anak-anak itu adalah positif. Contohnya kegiatan tari, kegiatan studi tour di luar desa, terus kemudian ada beberapa mata pelajaran yang tidak ada di sekolah. Itu yang kami lakukan. Dalam mewujudkan desa layak anak, tentu penting bagi kita untuk mendengar suara anak itu sendiri. Forum Anak Desa sebagai perwakilan suara anak
berperan aktif dalam upaya tersebut. Suci, salah seorang anggota Forum Anak Desa di Desa Sumber Anyar, Kabupaten Probolinggo, menjelaskan bagaimana FAD terbentuk dan bagaimana peran serta anak di desanya. Kalian ngapain ini? Ini bahaya. Udah, stop. Sudah, hentikan. Ini Mbak, sayurannya. Iya Mbak, makasih ya. Jalan bentuknya FAD itu adalah dari inisiatif kepala desa. Dimana tuh kepala desa tuh berinisiatif buat bentuk suatu forum yang melihat bahwa anak-anak di desa ini loh udah mulai terbengkalai gitu, udah mulai nggak melakukan hal-hal yang positif lagi gitu. Jadi kok anak-anak di sini kok mulai kayak gini gitu. Jadi gimana nih kalau kita mau bentuk forum anak aja gitu, biar anak-anak kegiatannya lebih yang bermanfaat lagi, lebih positif lagi gitu. Jadi kepala desa sama tokoh-tokoh masyarakat di sini buat satu forum, yaitu forum anak desa. Jadi sebelum kita ngikutin anak-anak buat ikut program, kita tuh sosialisasi dulu, memperkenalkan dulu apa sih itu sih FAD itu. Terus kita juga kenalin ini loh di Desa Sumbernya sudah ada forum anak desa gitu. Terus di situ kita juga jelasin peran kita sebagai FAD apa, terus tujuan kita bentuk FAD apa. Jadi mereka tuh mikirnya nggak sembarang ini loh forum apa ini gitu. Mereka tuh nggak mikirnya kayak gitu. Jadi kita kenalin dulu, terus kita ajak mereka untuk ikut program kita yang udah kita sediain di selembar kertas untuk mereka tulis gitu. Buat mereka tulis. Untuk membangun desa layak anak, tidak hanya tentang pembentukan dan kegiatan-kegiatan semata, namun hukum juga dibutuhkan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa upaya membangun desa layak anak merupakan bagian dari agenda pembangunan desa. Rusdi dari Desa Borok Toyang, Kabupaten Lombok Timur, menceritakan bagaimana masyarakat mendesak pemerintah desanya untuk membentuk peraturan desa tentang perlindungan anak. Jadi setelah kami banyak diskusi dengan kepala kewilayahan, dengan gugus tugas Desa Layak Anak bersama Forum Anak Desa, ya kami memberanikan diri berkunjung ke rumah Ketua BPD. Dulu yang awalnya kita berkunjung ke rumah Ketua BPD mendiskusikan tentang ini. Nah sehingga setelah itu kita juga ke Bapak Kepala Desa, di mana Bapak Kepala Desa waktu itu kita sarankan bagaimana secepatnya kita membentuk peraturan desa. Karena kalau tidak kita bentuk peraturan desa, otomatis tetap kami selaku gugus tugas Desa Layak Anak itu tetap khawatir. Jangan-jangan sampai nanti kami saja yang disalahkan, tidak ada payung hukum. Nah, setelah itu Kepala Desa mengiyakan dan mengajak kita diskusi kembali dengan gugus tugas Desa Layak Anak, bagaimana kita akan mengundang, siapa yang akan kita undang dan sebagainya, terus kapan kita akan susun, bagaimana mekanismenya. Nah, itu yang kita bicarakan sama-sama dengan Ketua Gugus Tugas dengan pemerintah desa. Proses dalam pembahasan perdes ini, Dek, kita kan tidak bisa kita membahas perdes ini hanya segelintir orang kan, tidak bisa. Kita harus melibatkan banyak orang ini, Dek. Dari yang pertama kita melibatkan dari tokoh masyarakat, dari unsur perempuan, dari unsur kepala kewilayahan, karena dialah yang mengimplementasikan nanti ke bawah kan bersama saya gitu kan, bersama teman-teman yang melakukan hal ini. Nah, dalam kita membahas peraturan desa ini, ya banyaklah yang terjadi, ada yang pro dan kontra, itu kan yang lumrah terjadi itu. Kami katakan semua stakeholder ini juga ikut berperan serta setelah terbentuknya peraturan desa ini. Apalagi saya 24 jam selaku kepala desa itu turun langsung, turun ke masyarakat apabila ada pekerjaan, langsung kami turun ke tempatnya
Apabila ada perusahaan, kami panggil dia. Apabila ada menikahkan anak di bawah umurnya, kami langsung belas turun ke desa-desa lain, ke dimanapun tempat dia anak itu diambil gitu. Di Desa Jati Urip, Kabupaten Probolinggo, kita bisa melihat bagaimana desa mengimplementasikan peraturan desanya dan bagaimana desa tersebut membuat anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan konkret dalam upaya perwujudan desa layak anak. Waktu kita penganggaran untuk tahun 2022, GTDLA dan FAD itu kita adakan rapat kerja antara GTDLA dan forum anak desa tersebut. Setelah itu, pengurus GTDLA itu menyampaikan kepada pemerintah desa pas di waktu penganggaran tahun 2022. Apa keinginannya, disampaikan bahwasanya GTDLA untuk desa layak anak ini programnya kayak ini, progresnya kayak ini. Jadi disampaikan waktu di forum di Musdes. Setelah itu kita kaji kembali selaku pemerintah desa, kita kaji manfaat ketika diusulkan oleh gugus tugas desa layana, apa manfaatnya terhadap anak. Dari situ kita sepakati memang program desa layak anak ini memang bagus untuk kita berikan anggaran. Dari situ kita anggarkan, kita masukkan di APBDes penganggaran tahun 2022. Seperti yang ditekankan oleh Bupati Jember, Hendy Siswanto, penyelesaian persoalan anak hendaknya tidak berhenti pada kegiatan seremonial saja. Konsentrasi saat ini yang terjadi bahwa penyelesaian persoalan anak itu bukan hanya kegiatan-kegiatan seremonial saja, harus ada kegiatan konkret dari hulu sampai hilir. Jadi bentuk-bentuk komitmen kami antara lain penyusunan kebijakan tentang perlindungan anak, juga upaya peningkatan sumber daya manusia melalui sosialisasi, juga pelatihan penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak, penyusunan program dan penganggaran kegiatan yang responsif terhadap perlindungan anak, serta sinergitas penanganan kasus perempuan dan anak. Dan ini kami bikin satu timeline-nya sehingga terukur daerah mana yang harus kita kerjakan, desa-desa mana yang harus kita laksanakan terlebih dulu, dan siapa PIC-nya, siapa penanggung jawabnya di situ. Sehingga nanti setiap akhir tahun bisa kami lakukan evaluasi yang menyeluruh sampai di mana apa yang sudah kita lakukan. Kami juga sudah mengeluarkan instruksi Bupati tahun 2021 itu pembentukan dan pembinaan pusat informasi dan konseling remaja atau PIKR dan forum anak, juga petunjuk teknis pelaksanaan dan itu kami danai, dan dana tersebut kami tempelkan di desa-desa kami semuanya. Desa layak anak adalah upaya yang harus dilakukan semua pihak, dari hulu ke hilir, dari pusat ke daerah. Pemerintah pusat melalui Bappenas, perusahaan swasta, dan lembaga lainnya harus ikut andil dalam mendukung upaya tersebut. Kami akan secara aktif mendukung 100% semua bentuk kegiatan yang memiliki tujuan perlindungan anak, baik itu program yang diciptakan oleh pemerintah maupun yang diajukan oleh LSM maupun inisiatif yang keluar dari perusahaan sendiri. Selama ini Bappenas sebagai lembaga perencana telah melakukan beberapa hal terkait dengan kemitraan untuk membentuk desa layak anak. Yang pertama, kami bekerja sama dengan berbagai pihak, yaitu seperti perusahaan, seperti NGO atau LSM, terus kemudian juga berbagai pihak lainnya. Kita mengkoordinasikan berbagai kementerian lembaga untuk memastikan desa layak anak itu dapat terwujud. Karena kami dari pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa desa layak anak itu tidak akan terbentuk dengan sendirinya tanpa kolaborasi yang mantap dari seluruh pelaku kepentingan. Bahwa itu ada pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lalu juga masyarakat setempat, dan juga tentunya perusahaan, kemudian juga berbagai pihak yang terkait di wilayah tersebut, di desa, tokoh masyarakat, dan sebagainya, semua harus andil. Perlindungan anak menjadi masalah krusial di Indonesia, dan Indonesia ingin menjadikan negara ini layak anak. Untuk mewujudkan itu harus dimulai dari tingkat yang paling grassroots, yakni desa. Oleh karenanya
perlindungan anak harus dimulai dari tingkat desa. Program kesempatan hadir di 30 desa di Indonesia ini untuk mendukung perwujudan desa layak anak. Upaya perlindungan anak harus dimulai dari desa, karena desalah yang paling dekat dengan masyarakat. Masa anak-anak pada dasarnya adalah bermain dan belajar, dan desa perlu memberikan wadah tersebut bagi anak. Pusat kegiatan masyarakat didirikan sebagai wadah bagi anak untuk mengembangkan diri, bermain, dan sekaligus mengisi waktu luang mereka, sehingga anak-anak dapat menggunakan waktu luang mereka dengan cara yang bermanfaat. Di Borok Toyang, masyarakat sangat mendukung terbentuknya pusat kegiatan masyarakat karena menyadari manfaatnya bagi anak-anak mereka. Jadi inilah masjid tempat kita berkegiatan untuk kegiatan anak-anak di PKM. Di masjid ini yang kita gunakan untuk kegiatan PKM kita. Masjid ini sejak tahun 95 itu sudah tidak terpakai lagi untuk kegiatan ibadah. Nah, sehingga ada celotehan dari salah satu masyarakat, ya kenapa tidak hidupkan masjid yang sudah tidak terpakai itu saja, ya biar amal orang itu bisa hidup kembali. Nah, saya yang sekaligus pengelola PKM di sini menjelaskan kepada masyarakat apa sih PKM itu seperti apa, kenapa anak-anak itu kita kumpulkan di sini. Nah, sehingga dengan kegiatan kita itu pun responnya cukup baik. Jadi masyarakat sampai sekarang itu luar biasa, bahkan tempat kita ini sangat didukung oleh masyarakat. Bahkan tikar, Al-Quran, listrik ini murni dari masyarakat. Ini tidak ada dari pemerintah desa atau siapa, ini murni dari masyarakat. Kita diberikan kilometer, kita diberikan Al-Quran, tikar. Bahkan ada tokoh agama kita kalau kita buat kegiatan di sini, dia selalu telepon, kebutuhan si dia apa dek, dia selalu telepon. Masyarakat merupakan komponen yang penting di dalam membangun desa layak anak. Kita bertemu dengan Susilowati Rahayu, anak-anak biasa memanggilnya Ibu Susi, untuk mendengar bagaimana kisahnya dalam mendampingi anak di pusat kegiatan masyarakat. Awalnya saya tertarik untuk masuk di PKM karena terpanggil. Perasaan saya yang setiap hari berangkat sekolah menemukan anak-anak di sawah pada saat jam-jam belajar. Sekolah tempat saya mengajar adalah di komplek mewah, mepet sawah. Sehingga apa yang ada, apa yang terjadi di sekeliling sekolah saya, itu saya tahu langsung. Ketika saya masuk di kelas, saya absen anak-anak yang tidak masuk sampai berhari-hari tidak masuk. Kenapa? Alasannya anak satu dengan yang lain berbeda. Begitu saya nyampe di rumah, hati saya menangis. Ternyata anak-anak yang tidak masuk tadi saya tanya, kenapa kamu tidak masuk sekolahmu? Waktu saya jebol, Bu, saya bekerja. Kenapa kamu bisa bekerja di sawah? Karena saya ingin dapat uang, sepatu saya jebol. Setelah itu, saya ingin memberikan pelajaran, menasehati, supaya anak-anak itu sadar, mementingkan pendidikan, bukan bekerja seperti yang saya saksikan. Dipekerjakan oleh orang tua karena keadaan ekonomi, bekerja karena ingin dapat uang, ingin mencukupi kebutuhannya sendiri karena keadaan. Saya selalu berdoa, memohon petunjuk supaya saya diberi jawaban untuk menolong nasib anak-anak tersebut. Selain belajar, pusat kegiatan masyarakat adalah tempat di mana anak-anak mengekspresikan diri mereka. Kita ke Desa Loang Make,
dan melihat bagaimana anak-anak dengan cakap dan riang memainkan gamelannya. Setelah kita meninjau, melihat, dan sekaligus menaruh sebuah harapan, baik dari sisi pendidikan, kami angkat juga kesenian. Dan alhamdulillah, seni itu berawal dari anak-anak memakai alat-alat senian, dia pakai ember, galon, berawal dari sana. Nah, lalu kemudian kami berkoordinasi bersama pihak-pihak atau rekan-rekan Sante, apakah bisa tidak kami angkat sebuah kesenian sebagai kearifan lokal di PKM Batuantin, selain mengajarkan dan membina secara pendidikan non formal. Alhamdulillah bisa, katanya dari rekan-rekan Sante, dan alhamdulillah kami angkat seni. Memang di Dusun Batuantin itu tidak ada yang pernah memikirkan seni dan budaya, padahal di situ memang sangat membutuhkan. Pada dasarnya masyarakat kami banyak yang menentang, sesungguhnya kesenian ini apa yang menjadi tujuan utama. Tapi saya selalu berkoordinasi bersama tokoh-tokoh yang lain, ya. Pada saat dia hadir di PKM orang-orang tua, nah, di sanalah juga kami memberikan sebuah penyadaran tentang pentingnya kesenian sebagai kearifan lokal, karena kita ini adalah orang-orang Sasak yang selalu memakai seni dan budaya. Desa Layak Anak adalah upaya yang perlu terus digaungkan. Kolaborasi dari semua pihak perlu terus dilakukan. Masih banyak PR yang harus dikerjakan. Tanggung jawab bukanlah milik segelintir orang, namun kita semua yang meraih kesempatan mewujudkan desa layak anak.